Halo, perkenalkan. Nama saya Kristinus Deviko Paksimantara dari TPHP 2020 dengan nomor induk mahasiswa 20-4600651 TP 12861. Hari ini saya akan mereview jurnal karbohidrat dengan judul Effect of Processing and Variety on Starch Digestibility and Glycemic Index of Popular Foods Made from Cassava. Nah, ada 4 pokok bahasan utama pada review kali ini, yaitu adalah Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion, dan juga Conclusion. Pada Introduction, saya akan membahas tentang diabetes mellitus, cassava, Glycemic Index, factors dari Glycemic Index, dan juga Research Reasoning. Yang pertama ada diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini merupakan kasus yang sedang meningkat sangat tajam dan juga dapat menjadi masalah kesehatan global hingga mencapai level pandemik pada tahun 2030. Diabetes mellitus ini dapat diakibatkan karena adanya perubahan gaya hidup dan juga pola makan serta konsumsi karbohidrat yang tinggi. Selain itu, konsumsi pangan dengan serat yang rendah atau low fiber dapat juga meningkatkan risiko, sehingga perlu adanya evaluasi pangan yang berpengaruh pada glikemix yang dapat meningkatkan kadar glukosa dalam darah, terutama karbohidrat. Yang kedua adalah cassava. Cassava ini menjadi makanan pokok di sub-Sahara Afrika, terutama di Nigeria. Nah, di Nigeria ini sering terjadi yang namanya food crisis. Nah, salah satunya yang dapat mengingatkan itu adalah konsumsi cassava, karena produksi dari food energy ini efisien, tersedia sepanjang tahun, tidak berpengaruh signifikan pada kondisi-kondisi tertentu, terutama iklim dan cuaca, dan juga cocok dalam sistem pertanian di Afrika. Yang berikutnya adalah Glycemic Index. Nah, Glycemic Index ini digunakan untuk mengukur efek glikemik makanan yang mengandung karbohidrat yang berpotensi meningkatkan glukosa darah. Nah, GI ini mengkarakterisasi karbohidrat yang dikonsumsi dari berbagai makanan berdasarkan kadar gula darah setelah konsumsi. Nah, Glycemic Index ini dicetuskan pada tahun 1980-an. Itu untuk mengetahui efek karbohidrat setelah konsumsi. Dengan indeksnya ditentukan yaitu area di bawah kurva respon glukosa setelah konsumsi 50 gram karbohidrat dari makanan yang diuji atau test food dibagi area di bawah kurva respon glukosa setelah konsumsi 50 gram karbohidrat dari makanan kontrol. Jadi kalau mengukur glycemic index itu nanti ada test food dan juga reference food. Nah, nanti masing-masing dari makanan ini mengandung 50 gram karbohidrat. Nanti konsumsinya itu nanti berkala. Nah, itu nanti ada misal 0 menit, 20 menit, 40 menit gitu. Nah, itu nanti yang makanan yang test food dibagi reference food atau control food, nanti diperoleh indeksnya. Nah, glycemic index ada 2 teknik, yaitu in vivo dan in vitro. Mudahnya in vivo ini dilakukan dengan human feeding, kalau in vitro ini laboratorium yang mengkondisikan suasananya seperti berada dalam pencernaan manusia, jadi tidak menambahkan enzim-enzim. Untuk in vivo, kekurangannya rumit, mahal, serta memakan banyak waktu dan butuh responden. Sedangkan di in vitro ini simple, murah, memiliki peran yang hampir sama dengan in vivo. Nah, faktornya glycemic index itu ada jenis atau varietas, dietary fiber, product formulation, dan juga food processing. Kemudian yang terakhir ada research reasoning atau tujuan penelitian, yaitu yang pertama meneliti perbedaan varietas cassava berdasarkan perkiraan komposisi, digestibility properties, dan GI. Yang kedua adalah evaluasi in vitro dan in vivo untuk mendapatkan GI. Yang ketiga adalah pencegahan dan manajemen diabetes mellitus. Pokok bahasan kedua yaitu materials dan methods. Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 10 varietas populer berdasarkan konsultasi dari Cassava Breeding Unit
of the International Institute of Tropical Agriculture, IBD Nigeria. Jadi di Nigeria ini ada 19 varietas cassava yang dikembangbiakan atau yang digunakan untuk bertani. Namun di sini hanya memilih 10 varietas populer dengan konsultasi IITA di Nigeria. Nah, untuk varietasnya sendiri ada daftarnya, yaitu di bawah ini. Kemudian ada experimental procedure, yaitu adanya kombinasi analisis laboratorium dan human breeding, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di penelitian ini menggunakan teknik in vitro dan in vivo. In vivo untuk human breeding dan analisis laboratorium dengan in vitro. Keseluruhannya ada 3 tahapan. Yang pertama ada preliminary, yaitu analisis kandungan total karbohidrat dari cassava. Dan nanti dari total karbohidrat ini, dari 10 varietas tadi, dipilih hanya 5 yang akan diproses untuk menjadi produk, yaitu fufu, gari, garito atau eba, dan juga lavon. Kemudian phase 2, itu nanti produk tadi dianalisis untuk digestible dan resistant starch-nya. Lalu yang phase 3 atau phase terakhir, itu adalah analisis rapidly dan slowly digestible starch, yaitu RDS dan SDS. Lalu ada predicted GI atau PGI dan GI dari 2 produk yang masing-masing produknya terdiri dari 3 varietas. Jadi nanti dari 4 produk itu hanya dipilih 2 produk dan masing-masing produknya ini 3 varietas. Nah, berikut ini adalah skema pengolahan cassavanya. Bisa kita lihat yang menggunakan fermentasi yaitu gari dan juga lavon. Lalu untuk penggorengan hanya ditemukan pada gari. Nah, produk yang pertama yaitu lavon. Caranya yaitu cassava dikupas, dicuci, lalu direndam hingga 3-4 hari. Lalu kemudian dihancurkan. Lalu dilakukan dewater atau penghilangan kadar air dengan tekanan hidrolik. Lalu dikeringkan pada suhu ruang. Dan kemudian digiling, lalu diayak. Dan langkah terakhir yaitu dimasak hingga 5 menit pada air mendidih hingga berbentuk seperti pada gambar di samping ini. Lalu produk yang kedua yaitu gari. Cassava nanti dikupas, diparut, dan difermentasikan hingga 3 hari. Nah, yang kedua ada gari. Nanti cassava dikupas, diparut, dan difermentasikan hingga 3 hari. Setelah itu nanti di-mash atau dihancurkan, lalu dewaterisasi atau menghilangkan air pada bahan, dan juga pengayakan. Setelah itu nanti dipanggang dengan panas kontinu di dalam stainless steel pan selama 10 menit hingga berbentuk seperti pada gambar di samping. Kemudian produk yang ketiga yaitu garito atau eba. Nah, nanti gari yang tadi setelah dipanggang tadi akan dimasak dengan pengadukan pada air mendidih hingga terbentuk adonan, yaitu seperti pada gambar di samping. Kemudian produk terakhir yaitu fufu. Cassava dikupas dan dipotong dan direndam hingga 3 hari pada suhu ruang. Lalu diayak dengan mesin clot dan disedimentasi. Nanti hasil sedimentasi ini akan dilakukan penghilangan kadar airnya dengan hidrolik, lalu dimasak 5 menit pada air mendidih hingga menjadi pasta, hingga berbentuk seperti pada gambar di samping. Kemudian ada laboratori analisis yang digunakan untuk menentukan nutrisi atau kandungan nutrisinya. Itu ada moisture content, fat content, total dietary fiber, dan juga protein. Untuk fat content ini menggunakan alat namanya automated chocolate extractor. Kemudian ada pengukuran in vitro starch digestibility. Nah, itu nanti 4 produk yang diproses dari 5 varietas cassava berdasarkan varietas dengan kandungan K tertinggi.
itu dipilih untuk dilakukan pengukuran starch digestibility-nya. Jadi tadi kan 10 varietas tadi, dipilih 5 berdasarkan kandungan total karbohidratnya. Lalu habis itu diolah menjadi produk, lalu produk olahan ini akan digunakan untuk pengukuran starch digestibility. Nah, ada 2 pathways untuk mengevaluasi digestibility properties-nya. Yang pathway pertama nanti digunakan untuk analisis kadar digestible dan resistant starch atau DS dan juga RS. Pathway kedua digunakan untuk analisis kadar slowly digestible starch atau SDS, rapidly digestible starch atau RDS, dan predicted GI atau PGI. Untuk pathway pertama, langkah pertamanya yaitu hidrolisis dan solubilisasi starch. Nanti sampel atau produknya tadi 100 mg ditimbang dan dimasukkan ke dalam tabung seperti tabung Falcon dan dipastikan sampelnya ini jatuh ke dasar tabung dan tidak menempel di dinding. Lalu sebanyak 4 ml pankatik alpha amilase mengandung 3 ml amiloglukosidase yang dapat menghidrolisis starch ini ditambahkan di setiap tabungnya. Lalu tabung ditutup dan divortex hingga homogen. Nah, setelah homogen, nanti tabung ini ditempatkan di water breath shaker dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dengan pengocokan berkala selama 16 jam, yaitu untuk mengondisikan suasana pencernaan. Nah, setelah itu tabungnya dikeluarkan, lalu dibuka dan ditambahkan 4 ml etanol 99% dan divortex lagi hingga homogen. Lalu dilakukan sentrifugasi dengan 3000 rpm selama 10 menit. Lalu nanti diperoleh supernatan dan natan. Supernatan itu yang di atas biasanya yang larutan, yang berbentuk larutan. Kalau yang natan itu tuh masih berbentuk residu atau masih berbentuk dalam padatan. Nah, dan yang supernatan ini nanti dituang ke wadah khusus dan yang residunya ini dilarutkan kembali dalam 2 ml 50% etanol dan divortex hingga homogen. Yang langkah kedua yaitu pengukuran digestible starch. Nanti larutan supernatan tadi yang diperoleh dari sentrifugasi itu kan nanti dipindah ke wadah khusus. Nah, itu dipastikan 100 ml dan ditambahkan 100 milimolar sodium asetat sebagai larutan babat dengan pH 4,5 di labu ukur. Jadi nanti setelah larutan supernatannya itu diukur 100 ml, lalu dimasukkan ke labu ukur, lalu ditambahkan lagi 100 milimolar sodium asetat, lalu dihomogenkan. Nah, setelah homogen, 0,1 ml tadi dari larutan yang di labu ukur tadi diambil dengan 10 diambil dan dicampurkan lagi dengan 10 mikroliter larutan AMG. Larutan AMG itu adalah larutan amiloglukosidase. Lalu ditambahkan reagen glukosa 3 ml GOPOD dan tepungnya diinkubasi selama 20 menit pada suhu 50 derajat. Ini tadi kan 0,1 ml diambil, lalu masukkan ke tabung. Lalu ditambahkan 10 mikroliter larutan AMG. Lalu ditambahkan lagi reagen glukosa. Lalu ditutup, lalu diinkubasi. Nah, selain inkubasi, lalu dilakukan pengukuran absorbensi yang diukur dengan panjang gelombang 510 nanometer dengan spektrofotometer. Selanjutnya, kandungan digestible-nya dihitung dengan Megazyme. Nah, larutan supernatan ini digunakan untuk mengukur digestible starch karena ibarat ini kan tadi kan sudah yang di langkah pertama yang hidrolisis itu kan menggunakan enzim. Nah, enzimnya itu akan mendegradasi atau menghidrolisis starch-nya menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, ini nanti jadi air, jadi bentuknya larutan. Nah, makanya larutan supernatan ini menjadi digestible starch atau
starch yang dapat dicerna karena molekulnya lebih kecil gitu, dan udah terhidrolisis. Sementara yang gas itu tadi yang dilarutkan lagi dengan 50% etanol untuk mengukur resistant starch pada langkah berikutnya ini. Nah, analisis resistant starch tadi menggunakan residu yang telah dilarutkan kembali dalam 50% etanol. Nah, itu nanti caranya ada magnetic stirrer bar, itu kayak bentuknya kayak batangan gitu, dimasukkan ke tabungnya, lalu ditambahkan juga 2 ml KOH 2 molar, lalu dihomogenikan. Lalu ditempatkan di water bath selama 20 menit dengan tetap diaduk dengan magnetic stirrer. Lalu 8 ml dari 1,2 molar sodium asetat buffer pH 3,8 ditambahkan pada tiap tabung dan diaduk dengan magnetic stirrer. Lalu sesegera mungkin ditambahkan 0,1 ml AMG. AMG itu amila glukosidase dan dicampur hingga homogen. Saat itu tabungnya ditempatkan di water bath 50 derajat Celcius, lalu dilakukan inkubasi 30 menit dengan vortex secara berkala. Saat itu dilakukan sentrifugasi dengan 1500 G, yaitu satuan konstanta gravitasi, selama 10 menit. Lalu saat dilakukan sentrifugasi, nanti 0,1 ml supernatanya dipindah ke beker gelas, lalu ditambahkan 3 ml GOPOT reagen, dan diinkubasi selama 20 menit dengan suhu 50 derajat Celcius. Lalu setelah itu baru dilakukan pengukuran absorbansi dengan panjang gelombang 510 nanometer dengan spektrofotometer. Nah, kandungan LS-nya ini juga dihitung dengan desain. Nah, kemudian ada pathway kedua, yaitu yang pertama untuk menentukan hidrolisis starch. Pertamanya, kita harus menyiapkan enzimnya terlebih dahulu, yaitu pankreatit alfa amilase, nanti dilarutkan dalam 4 ml aqueous, lalu disentrifugasi pada 1500 G selama 12 menit. Lalu sebanyak 2,7 ml supernatanya dipindah ke gelas beker, lalu ditambahkan 0,3 ml amiloglukosidase. Nah, selanjutnya, analisis hidrolisis pathway-nya dilakukan dengan metode yang sama seperti pathway pertama. Lalu langkah kedua yaitu menentukan glukosa dan starch digestion. Nanti sampelnya dari produk lavun, fufu, gari, dan garidoh itu ditimbang 100 mg, lalu ditambahkan 4 ml sodium asetat 0,5 molar setiap tabungnya. Nah, nanti lautan enzimnya yang kita peroleh dari langkah pertama di pathway 2 itu ditambahkan di setiap tabungnya, dan juga ditambahkan juga glass beads. Glass bead itu bentuknya kayak kelereng-kelereng tapi kecil lagi, bentuknya kayak kaca. Yang kemudian nanti tabungnya ditutup dan diinkubasi di water bath dengan suhu 37 derajat Celcius dengan 120 rpm. Nah, nanti 0,1 ml aliquotnya dari setiap sampelnya diambil dan dicampurkan dengan 1 ml etanol 80%. Setelah itu dilakukan sentrifugasi 1500 G selama 2 menit hingga didapatkan supernatan untuk penentuan glukosa. Nah, glukosa terhidrolisis dalam aliquot dihitung dengan reagen glukos oksidase peroksidase. Glukos oksidase peroksidase. Nah, setelah itu nanti kecepatan pencernaan starch dapat ditentukan dalam persentase pada waktu yang berbeda. Nah, berikut ini adalah rumus untuk menghitung total starch dihidrolisis pada waktu berbeda. Diadakan ada 0, ada 0, 10, 20, 30, 60, 90, 120, dan 180. Nah, itu kita tentukan total starch hydrolysisnya berapa persen. Nah, untuk yang RDS itu yang pada 20 menit, kalau untuk SDS itu nanti yang 20 sampai 120 menit.
Selanjutnya langkah terakhir yaitu perhitungan PGI. Nanti menggunakan persamaan order pertama, yaitu ini C sama dengan berikut ini rumusnya. Nah, C ini merepresentasikan presentasi hidrolisis starch pada waktu T. Nanti yang 0, 1, 10, 20, 30 tadi. Lalu parameter tadi C dan konstantanya diestimasi setiap produk berdasarkan data yang diperoleh dari pencernaan pati. Yang tadi data yang langkah sebelumnya. Lalu hidrolisis index dihitung dengan membagi area bawah kurva dari starch hidrolisis dengan kurva di bawah kurva dari reference food. Tuh, pada hal ini adalah white bread atau roti. Nah, nanti HI-nya ini merepresentasikan kecepatan kecernaan starch dan juga PGI yang mengindikasikan kecernaan dari starch yang berhubungan dengan kecernaan starch pada reference food. Tuh. Selanjutnya ada penentuan GI. Ini untuk metode in vivo. Yang pertama itu ada rekrutmen partisipan. Jadi 40 sukarelawan terlibat dalam penelitian ini yang telah diseleksi. Nah, grup dan feeding session-nya dibagi per partisipan. Jadi dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti ada 10 partisipan. Nah, seleksinya itu dilakukan yaitu dengan umur itu 20 hingga 40 tahun. Lalu ada tes waist circumference yaitu kayak jari-jari atau diameter pinggang. Lalu ada PEC cell volume, tekanan darah, urinalysis, oral glucose tolerance test, dan juga body mass index atau BMI. Lalu yang kedua adalah food preparation dan serving. Nah, nanti glukosanya digunakan sebagai reference food. Lalu seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pengukuran GI ini makanannya harus mengandung 50 gram karbohidrat. Tuh. Selanjutnya adalah blood collection dan calculation of GI. Nah, nanti sampel darahnya diambil dari jari dengan lancet selama 2 jam dengan jangka waktu menit ke 0 itu gula darah yang pas puasa. Jadi biasanya kalau sebelum mengukur GI ini tuh responden harus puasa terlebih dahulu. Jadi, nah ini nanti yang menit ke 0 ini adalah gula darah puasa. Lalu akan makan tesnya yaitu 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit. Lalu calibrated glucometer digunakan untuk mengukur gula darah. Nah, nanti darahnya tadi yang diambil itu ditaruh di calibrated glucometer. Nah, ini akan mengukur gula darah, kadar gula darah. Nah, glycemic respon dari setiap partisipan diperoleh dengan menghitung kenaikan area di bawah kurva glucose respon. Nah, individual GI dihitung dengan membagi respon glukosa darah yang dihitung untuk menguji sampel dibandingkan dengan reference food. Nah, kategori GI-nya itu kalau makanan rendah itu nanti kurang dari 55, medium itu 59 hingga 69, yang high itu lebih dari 70. Nah, GI, seperti yang tadi dijelaskan, GI ini diperoleh dengan menghitung luas area di bawah kurva dari sampel bagi dengan reference food. Dengan data seperti tadi yang sudah dijelaskan yaitu ini, menit ke 0, 15, 30 menit, 45 menit, 60, 90, dan 120. Nah, itu ada Research Ethical Approval. Nah, ini didapatkan dari University College Hospital atau University of Ibadan Ethical Review Committee setelah adanya review dari International Institute of Tropical Agriculture Ethics Review Board. Jadi, tadi in vivo, pada metode in vivo kan kita membutuhkan responden. Maka dari itu kita harus memiliki ethical clearance-nya.
Tuh. Nah, nanti semua data dari fase 1 sampai 3 dimasukkan ke dalam spreadsheet sebelum dilakukan analisis statistika. Nanti IBM Statistical Package for Social Science version 20 digunakan untuk menganalisis statistikanya. Nanti menggunakan ANOVA. Dengan signifikansinya P kurang dari 0,5. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga yaitu results and discussion. Nah, yang pertama itu terdapat perbedaan pada setiap produk dan varietas. Dapat kita lihat di sini, baik moisture, protein, fat, karbohidrat, dan dietary fiber ini pada setiap varietas dan pada setiap produk itu tuh berbeda-beda. Nah, bisa kita lihat dari memiliki kandungan moisture yang paling rendah, sedangkan fufu memiliki kandungan moisture tertinggi. Nah, kita lihat nih, di garis rata-ratanya untuk moisture-nya itu 7,30. Sedangkan di fufu ini 75,12, yaitu menjadi yang tertinggi moisture-nya. Kita lihat nih, yang EBA itu kan 73,11, yang fufu 75,12, yang lafun 71,42, sehingga yang paling tinggi yaitu fufu. Dan yang paling rendah itu gari, hingga 7,30%. Tuh, jadi sangat-sangat berbeda signifikan. Nah, kenapa gari memiliki kandungan moisture yang paling rendah? Karena seperti yang tadi saya jelaskan, gari ini memiliki metode penggorengan. Nah, sehingga dapat menghilangkan moisture kontennya. Tuh. Untuk proteinnya, yang paling tinggi ini juga ada di gari. Namun yang paling rendah ada di fufu. Dengan perolehan di garinya ini 1,99, di fufu ini 0,54. Lalu fat yang paling tinggi ada di gari, dan yang paling rendah ada di lafun. Kita lihat kadar fatnya. Di gari ini memperoleh 0,41%, lalu yang di lafun itu 0,23%. Jadi gari memiliki konten fat yang tinggi, paling tinggi. Lalu untuk karbohidrat ini yang paling tinggi juga ada di gari, dan yang paling rendah ini ada di fufu. Yang di gari ini karbohidratnya 85,31%, di fufu itu 21,98%. Nah, gari memiliki dietary fiber yang paling tinggi, dan fufu memiliki dietary fiber yang paling rendah. Kita lihat, gari memiliki dietary fiber 4,11%, sedangkan fufu dietary fibernya itu hanya 1,94%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gari ini memiliki dietary fiber yang paling tinggi. Nah, sebenarnya dietary fiber ini berpotensi untuk sisi fungsional jangka pendek maupun jangka panjang di usus halus. Nah, dietary fiber ini mempengaruhi starch digestibility yang dapat mengubah mikrostruktur dengan menurunkan susceptibility starch pada penyerapan di usus halus, sehingga starch itu mohon maaf, ini kurang dapat diserap. Jadi nanti dietary fibernya ini akan menyelingkupi starch-nya. Nah, nanti pada saat masuk ke usus, karena udah diselingkupi oleh dietary fiber, maka penyerapannya berkurang pada ususnya ini, dan langsung dibawa ke dalam usus besar, sehingga dapat membentuk resistant starch, yaitu tidak dapat dicerna. Nah, dapat kita ketahui bahwa food processing memiliki pengaruh yang signifikan yang menjadi perbedaan respon selama analisis in vitro. Kita dapat lihat ini hasil-hasilnya ini kan memperoleh hasil-hasil yang sangat berbeda. Ini karena pengaruh food processing.
Nah, kemudian ada digestible dan resistant starch. Nah, resistant starch tadi adalah starch yang tidak dapat diabsorpsi di usus halus oleh individu normal yang berhubungan dengan manfaat pada colonic health. Beberapa produk menghasilkan data resistant starch yang dapat berguna bagi aspek fungsional, yaitu menurunkan produksi glukosa dari konsumsi karbohidrat. Tidak ada perbedaan signifikan pada loss RS pada processing dari 4 produk yang terdiri dari 5 varietas. Nah, metode berbeda dalam pengolahan mempengaruhi matriks dari pangan, sehingga terjadi efek pada digestibility starch di dalam pangan. Dapat kita lihat yaitu Garito atau EPA memiliki persentase loss in RS paling tinggi dengan range 68 hingga 87,21%. Lalu FUFU menunjukkan persentase loss terendah pada semua varietas dibandingkan produk lain, yaitu dengan range 4,63% dan 24,50%. Nah, makanan dengan jumlah RS signifikan terbukti berkontribusi tidak hanya mengontrol pelepasan glukosa, tapi juga berkontribusi pada colonic health. Nah, berikutnya ada pengukuran rapidly digestible starch dan juga slowly digestible starch atau RDS dan SDS. Nah, dapat kita lihat RDS pada Garito atau IBA itu lebih tinggi dibandingkan dengan FUFU. Sementara SDS-nya di Garito ini lebih rendah dibandingkan dengan FUFU. Nah, kenapa ini hanya ada IBA dan FUFU? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, pada versi ini hanya diseleksi dari 4 produk, diseleksi menjadi 2 produk. Masing-masing produknya ada 3 varietas. Nah, RDS pada Garito ini lebih tinggi dari FUFU, namun SDS ini di Garito atau EBA itu lebih rendah dibandingkan dengan FUFU. Dengan varietas kasavanya yang TMS 30572 ini punya RDS tertinggi pada Garito dan FUFU. Ketika FUFU dikonsumsi, maka akan melepas glukosa lebih lambat dari Garito, sehingga lebih baik digunakan untuk manajemen dietary pada penderita diabetes. Nah, perilisan glukosa pada aliran darah ini dapat digunakan untuk mengontrol kadar gula darah. Demikian, konsumsi FUFU ini dapat menjadi terapi, khususnya bagi penderita diabetes, karena memiliki SDS yang lebih tinggi daripada Garito atau EBA. Karena RDS-nya itu lebih rendah di EBA, sehingga kita membutuhkan SDS yang tinggi, gitu. Sehingga yang lebih baik itu adalah FUFU karena SDS-nya lebih tinggi daripada yang Garito. Bisa kita lihat nih, RDS-nya ini mencapai 19% pada SDS-nya ini, pada FUFU dibandingkan EBA. Dan RDS-nya pada FUFU ini lebih rendah daripada EBA. Jadi lebih baik digunakan untuk diet terapi. Dan kemudian ada predicted glycemic index dan glycemic index. Nah, pengaruh dari panjangnya proses dalam pembuatan gari dan menyiapkan Garito atau EPA ini menghasilkan produk yang mengandung lebih sedikit RS dibandingkan FUFU. Karena dua produk ini, gari dan Garito ini menggunakan fermentasi. Nah, kenapa fermentasi ini mengandung lebih sedikit RS? Nah, seperti kita ketahui, kalau ada fermentasi ini dapat membantu pencernaan starch. Jadi nanti starch-nya itu lebih mudah dicerna karena ada reaksi enzimatis oleh fermentasinya. Nah, hasil ini melengkapi literatur yang menjelaskan bahwa pemecahan starch, cell walls, dan plant polysaccharida lewat processing biasanya meningkatkan digestibility dan mengurangi resistance enzymatic action ketika digestion.
Meskipun meningkatkan digestibility pada proses food dapat bermanfaat ketika rapid release glukosa dibutuhkan, contohnya nutrisi olahraga. Nah, sebenarnya RDS itu juga dibutuhkan ketika tubuh kita benar-benar sangat membutuhkan terutama ketika kita olahraga kan kita butuh banyak menggunakan energi ya. Nah, itu tuh kita harus membutuhkan banyak glukosa. Nah, itu biasanya yang diproduksi oleh RDS, karena RDS ini diproduksi secara cepat kan. Ya, itu sangat dibutuhkan terutama ketika olahraga. Nah, konsumsi GI yang tinggi dapat meningkatkan kadar glukosa dalam darah pada penderita diabetes dan insulin sensitivity untuk glucose intolerance. Selain itu, membuktikan juga bahwa makanan dengan karbohidrat tinggi berkontribusi dalam meningkatkan glycemic risk pada orang yang memiliki penyakit, terutama diabetes mellitus. Jadi GI ini, kalau GI tinggi dapat meningkatkan kadar glukosa dalam darah, sehingga untuk penderita diabetes diusahakan glycemic index-nya ini rendah. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi PGI dan GI. Hasil menunjukkan adanya korelasi antara makanan bervarietas berbeda dengan GI-nya. Yang pertama, ada korelasi negatif antara GI dengan RS dan SDS pada produk cassava. Sedangkan ada korelasi positif antara SDS dengan produk cassava. Jadi gini, antara GI dengan RS dan SDS ini memiliki korelasi negatif. Kalau GI-nya tinggi, berarti RS-nya atau resistant starch-nya dan slowly digestible starch-nya atau SDS-nya itu rendah. Nah, namun kalau misalnya RDS rapidly-nya ini tinggi, berarti GI-nya juga tinggi. Nah, korelasi ini menunjukkan semakin tinggi RDS pada makanan, semakin cepat juga pelepasan glukosa dalam darah yang diintegrasikan dengan tingginya GI. Jadi kalau misalnya GI-nya tinggi, berarti itu RDS-nya juga tinggi, yang tidak baik untuk penderita diabetes. Kemudian hubungan GI dari in vivo dan in vitro ini positif, mengindikasikan bahwa metode in vitro dan in vivo ini dapat digunakan untuk memprediksi GI. Lalu penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara glycemic parameter, yaitu tadi FDS, SDS, dietary fiber, dan juga RS dibanding dengan proximate content. Proximate content itu seperti tadi yang fat, protein tadi. Lalu hubungan antara kandungan nutrisi starch dan GI diperkuat lagi dengan adanya jenis varietas lain. Ya, jadi hubungan nutrisi starch dan GI ini diperkuat lagi karena adanya perbedaan varietas pada produk cassava. Nah, kemudian penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa buah fufu itu lebih baik dikonsumsi untuk penderita diabetes karena memiliki SDS yang lebih tinggi, namun SDS yang lebih rendah, dan juga karena digestible starch-nya itu lebih rendah. Jadi mengurangi atau menurunkan produksi glukosa dalam darah. Gitu. Karena SDS-nya tadi tinggi, tapi ADS-nya rendah. Selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan. Yang pertama, komposisi nutrisi ini berubah sama processing. Seperti kita lihat dari tadi, di hasilnya tadi, konten komposisi nutrisinya dan baik karbohidrat, dietary fiber, fat, terus moisture gitu, dan protein tadi berubah sama processing. Lalu yang kedua, variasi spesifik diamati dalam glycemic parameter seperti dietary fiber, digestible, dan resistant starch ini mempengaruhi digestion of starch baik in vitro maupun in vivo.
karena glycemic parameter tadi lebih berpengaruh signifikan daripada proximate parameter seperti fat dan protein. Lalu selanjutnya RDS atau rapidly digestible starch yang diperoleh pada pengukuran digestion of starch itu berguna untuk memprediksi pengaruh makanan terhadap glukosa darah atau gula darah. Jadi diperoleh kalau RDS-nya itu tinggi, berarti kan GI-nya tinggi nih. Nah ini berarti kalau GI-nya tinggi dapat memproduksi gula darah yang tinggi juga, sehingga tidak baik untuk penderita diabetes mellitus. Lalu kesimpulan selanjutnya, perbedaan varietas cassava dan konsumsi di sub-Sahara Afrika dapat mendukung pengujian menggunakan in vitro untuk menguji perbedaan genetik. Nah tadi kan di sub-Sahara Afrika tadi ada banyak varietas cassava. Nah sehingga direkomendasikan menggunakan metode in vitro karena diuji di laboratorium dan tidak menggunakan human breeding. Karena kalau misalnya kita menggunakan human breeding dengan varietas yang sangat banyak itu akan membutuhkan banyak sekali responden dan juga banyak membutuhkan waktu. Lalu kesimpulan yang terakhir, processing dan varietas mempengaruhi nutrien konten, sedangkan yang menjadi major factor yang menjadi penentuan glycemic response itu adalah starch properties-nya yang berubah karena processing. Nah, starch properties tadi kayak RDS, SDS, dietary fiber. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk review pada kali ini. Nah, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian review pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.